Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan di dalam Al-Qur'an, Allah pencipta langit dan bumi mengutus para nabi. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi mengutus kemudian para utusannya menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Itu dulu. Itu dulu yang harus dipahami oleh Kristen. Kalau kita ingin berdiskusi ilmiah, bahwa langit menjadi saksi para rasul diutus menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Salomo, Yesus itu tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi jangan Anda kemudian mencari data-data yang sesuai dengan Al-Quran di dalam kitab saudara, apalagi dengan penyebutan. Meskipun Eloah dengan Allah merujuk kepada hakikat yang sama, tapi itu tidak bisa Anda jadikan sebagai acuan. Namun kami umat Islam paham betul. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan Arabian. Ini yang Anda harus pahami. Allah menjelaskan kemudian firman-Nya kepada Nabi Musa, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab. Kami rindu dari Kristen ada yang bisa memaparkan kayak begini. Tuhan Eloah Abraham datang kepada Abraham, datang kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Eloah Abraham kemudian datang kepada Yesus menggunakan bahasa apa? Bahasa Aram. Bahasa Aram. Lalu siapa yang berfirman kepada Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes menggunakan bahasa Yunani? Ini dulu, selesaikan ini dulu. Kalau kalian ingin berdiskusi ilmiah, ketika Anda menolak Allah adalah Tuhan yang baru muncul abad ke-7, konsekuensinya adalah Tuhan kami yang datang pada abad ke-7 kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewahyukan firman-Nya dalam bahasa Arab. Tuhannya Eloah Abraham datang kepada Markus, Paulus berfirman dalam bahasa apa? Nah, itu dulu yang harus diselesaikan oleh saudara Kristen. Makanya saya katakan jangan ngotot tapi tak ada ilmu. Jangan ngotot tak ada ilmu. Diskusi ilmiah kita. Anda mau bertanya Al-Quran silakan. Saya kasih kesempatan 10 pertanyaan. Saya cukup 1 pertanyaan saja. Silakan naik. Bertanyalah tentang Islam 10 pertanyaan. Anda saya kasih 1 pertanyaan saja. Dan itu nanti di bagian terakhir. Tapi dengan ilmu ya. Pakai ilmu. Jangan seperti STT Nias, pakai congor babi. Kalian jangan ikuti itu. STT Nias itu pakai congor babi. Kalau kalian mau ikuti itu ya sepertilah itu kalian. Tapi saya berharap diskusi kita ini ilmiah, elegan. Silakan naik. Yang Kristen, yang makan babi silakan. Penyembah dewa Yesus naik. Menurut Yesus nih, seluruh aspek pengajarannya di tengah-tengah Bani Israel dan semua mujizat yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel, menurut Yesus semuanya itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dia utusan Tuhan. Nah, coba, saya mau tahu, kamu itu menolak pintar atau lebih memang seperti lalat yang lebih suka sampah? Silakan. Oke, kau selalu meragukan ketuhanan Yesus saya, Bang Juma. Kita buktinya. Sekarang saya tanya apa samamu? Hei, itulah makanya kau itu sering kena marah. Saya tanya seluruh aspek pekerjaan dan ucapan Yesus yang Yesus ucapkan dan yang Yesus kerjakan di tengah-tengah bangsanya Bani Israel itu untuk menggambarkan dirinya Tuhan atau menggambarkan dirinya hanya utusan Tuhan.
Kau jawab. Ya jawab. Yesus sebagai manusia aja sudah membuktikan dia Tuhan dan sebagai utusan dia mengaku utusan. Nah, itulah kau bahlulnya. Kita masuk ke pintar aja, bukan? Bang Juma mau pintar, coba kau menolak tunjukkan pintar gitu loh. Coba kau tunjukkan kepada saya di mana Yesus membuktikan kalau dirinya adalah Tuhan. Silakan. Oke, aku jelaskan, jangan dipotong ya. Bagi kami Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Saya tidak minta untuk kamu. Saya tanya Yesusnya. Senang, Bang Juma. Saya senang. Yesusnya yang saya tanya. Coba kau tunjukkan Yesus membuktikan bukti ketuhanannya itu di mana? Oke, saya kasih contoh tapi banyak Bang Juma ya. Pertama, dengar Bang Juma baik-baik. Yesus sudah membuktikan ketuhanannya dengan membangkitkan orang mati. Itu yang pertama Bang Juma. Dan pada saat Yesus dengar. Pada saat Yesus membangkitkan orang mati, dia yang membangkitkan atau Tuhannya yang membangkitkan? Bapa di sorga melalui firman-Nya itu yang membangkitkan Bang Juma. Nah, itu udah ketahuan. Udah saya bilang kamu menolak pintar. Kamu itu tidak udah mau ketahuan. mendengarkan penjelasan Bang Juma. Saya kalau bicara kau diam. Kau jangan membantah karena kau di sini stupid, bahlul. Paham? Bukan, Bang Juma dari tadi udah bernarasi, saya mau menjelaskan nggak mau dengar. Tidak bisa kau menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Kamu sendiri mengatakan yang membangkitkan Lazarus adalah Bapa yang ada di surga. Berarti bukan Yesus. Ya udah seperti ini, makanya saya kan kamu bertanya ketuhanan Yesus. Iya, mana kan ketuhanannya mana? Ketuhanannya mana? Oke, makanya saya jelaskan dulu, nanti sekalian saya bertanya mana Bang ketuhanannya? Hebat. Ternyata ketika kau mengambil data Yesus membangkitkan orang mati, ternyata itu sedang membuktikan kalau dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Iya, membuktikan ketuhanan. Mana bukti ketuhanannya mana? Yang saya minta bukti ketuhanan Yesus mana? Oke, aku jelaskan dulu boleh. Gini loh Bang Juma. Bapa di sorga, Allah yang roh itu menyatakan ketuhanannya, kemahakuasaannya melalui Tuhan yang batin. Tuhan yang zohir. Itulah orang gila kau. Yang saya minta Yesus. Oke, Jangan kau Yesus bawa sebagai Tuhan manusia Yahudi. Bang Juma. Yang saya tanya, hei Bahlul, yang Jangan saya gitu, tanya, jangan bilang Bahlul. Kami nggak ada buta huruf nabi kami. Jangan bilang Bahlul. Bahlul, pemakan babi, penyembah mayat. Dengar. Lebih berguna babi daripada kencing Bang Juma. Dengar Bahlul. Saya mau berdiskusi dengan orang yang pintar. Oke? Yang saya tanya, mana bukti ketuhanan Yesus? Kau tunjukkan membangkitkan Lazarus. Oke. Apa kau? Kamu gak pernah mau dengar Bang Juma. Astaga Tuhan Yesus. Udah kau turun jing. Kau dibawa. Astaga. Saya sama berdiskusi dengan anjing kalau kayak gini. Kau turun. Aku jelaskan dulu Bang Juma. Gak layak. Kau mau menipu di sini rendah kali caramu menipu. Saya tanya, mana buktikan ketuhanan Yesus? Kau katakan membangkitkan Lazarus. Ternyata setelah itu kau bawa Tuhan yang ada di surga. Coba, di mana otak kau itu, Bahlul? Yang saya tanya Yesus, buktikan ketuhanan Yesus. Bapa yang ada di surga membangkitkan melalui Tuhan manusia Yesus. Bahlul, kampret. Kau pantas dimaki karena otakmu nggak sehat. Yang saya tanya Yesus, jangan kau bawa-bawa Tuhannya Yahudi. Ya kalau itu Al-Quran pun mengatakan biiznillah, Nabi Isa membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Berarti bukan dia yang membangkitkan, Allah, Tuhannya umat Islam yang membangkitkan melalui Yesus. Yang saya tanya Yesusnya. Kau malah tunjukkan Tuhan yang ada di langit. Kamu gak sadar memang kau itu seperti lalat. Lalat itu dikasih buah segar gak mau, menolak dia maunya sampah, dia maunya Itu saya tanya baik-baik samamu. Tunjukkan aspek ketuhanan Yesus membangkitkan orang mati. Habis itu kau katakan bahwa yang membangkitkan adalah Tuhan yang ada di surga melalui Tuhan Yesus.
Kan gila kau itu. Gila kau. Kau ke pendeta aja dulu. Panggil pendetamu ke sini biar ku baptis dia. Pendetamu suruh ke sini biar ku sunat pakai kapak. Kamu naik-naik ke sini dikasih kesempatan, bukannya kasih ilmu, malah kau kayak orang gila. Yang saya tanya Yesusnya, yang kau jelaskan Tuhannya Yesus. Kan bahlul. Yesusnya yang kau jelaskan. Mana sisi ketuhanan Yesus? Itu loh yang kita tanya, sisi ketuhanan Yesus itu yang mana? Membangkitkan orang mati. Hah? Membangkitkan orang mati. Bukannya Yesus sebelum membangkitkan dia berdoa dulu? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada yang ada di langit. Ya berarti dia bukan Tuhan, bahlul. Yang saya minta ketuhanan Yesus. Ternyata nggak ada. Masih berdoanya dia. Yesus kalau berdoa supaya biji pelermu itu pindah ke jidatmu pun pindah. Karena Yesus itu wakil Tuhan. Yesus itu nabi. Hah? Jadi kalau Yesus kemudian berdoa bangkit dari kubur si Lazarus, ya bangkitlah, namanya dia utusan Tuhan, wakil Tuhan, dia nabi. Doanya didengar. Yesus kalau berdoa, ya Bapakku yang ada di surga. Siapa namanya tadi itu? Pandiangan bang. Ah. Pindahkan biji peler pandiangan ke jidatnya. Pindah. Biji pelermu pindah di jidatmu, langsung tergantung di situ. Kalau Yesus yang berdoa, karena Yesus itu nabi, doanya dikabulkan. Malah kau tuhankan. Dasar stupid. Yesus berdoa apapun dikabulkan oleh Allah, karena dia itu nabi, bukan manusia biasa. Paham? Oh Tuhanku yang ada di langit, tutuplah anusnya pandiangan selama 1 tahun. Kamu tidak selama 3 tahun. Paham kau? Jadi jangan kau katakan Yesus membangkitkan Lazarus itu kau anggap Yesus Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuh. Artinya Yesus bukan Tuhan. Peringatan lagi saya. Turun lagi. Kena lagi. Tolonglah. Aduh. Kenapa sih kalian? Banyak kali lah tentara Romawi di bawah ini. Pusing saya. Kenapa kalian kejang-kejang? Udahlah, kalian kan tentara Romawi kan sudah berhasil membunuh Yesus. Ngapailah kalian report Bang Zuma? Bang Zuma itu bukan Yesus. Sudah selesai tugas kalian, wahai tentara Romawi yang ada di bawah. Silakan yang lain dulu bernarasi biar agak kuat. Komal ini apa? Akun saya, silakan. Bahaya nih akun ini, jadi tentara Romawi di bawah ini kejang-kejang semua ini. Lanjut dulu Dinda. Itu saya bilang ke mereka, Bang Zuma itu bukan Yesus. Tugas kalian sudah selesai membunuh Yesus. Udah selesai. Kalian tinggal tap-tap layar aja, Oten. Ngapailah report-report? Bukanlah hujatan. Tadi Bang Zuma itu menyerang si Pandiangan itu supaya otaknya pinter. Karena kalau ditanya Bang Zuma nggak nyambung. Ditanya ketuhanan Yesus yang diterangkan Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus kan jelas Tuhannya Yesus. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa langit dan bumi. Itu Tuhannya Yesus. Nah, sebagai manusia yang berakal, pantaskah kita ini menyembah Tuhan yang bertuhan? Pantas nggak itu? Nggak pantas kan? Nggak pantas menyembah Tuhan yang bertuhan. Padahal kalau kalian mau ketahui, yang namanya Tuhan tidak berada di dalam dimensi ciptaan. Itu jelas bukan Tuhan itu. Kalau ada Tuhan yang datang, yang muncul, yang bisa dilihat, itu jelas bukan Tuhan.
Kata Yesus jelas, Yohanes 5:37, suara tidak bisa didengar, rupa tidak bisa dilihat. Itulah Tuhan yang maha gaib. Jadi sebagai pengikut Kristus, sejatinya kalian harus mengimani, mempercayai apa yang Yesus katakan. Gak ada Tuhan menjelma, gak ada. Itu ajaran Helenisme, ajaran paganisme, yang dimana mereka ini mengartikan Tuhan, memahami Tuhan, ya, menjelma menjadi manusia, terlihat seperti patung, itu berhala, pohon itu berhala, manusia itu berhala. Jangan dituhankan, kawan-kawan. Ayo cerdaslah sedikit. Silakan teman-teman Kristen yang mau belajar, silakan naik. Kalau menghujat, kita juga bisa menghujat.